Assalamualaikum, tetap semangat. Kita akan lanjutkan untuk analisis redfish kita untuk dimensi yang lain. Tahapan awal kita sudah melakukan analisis untuk dimensi ekologi. Nah, di sini saya sudah merekap untuk data dan informasi dari lapang untuk dimensi potensi sumber daya. Ini dimensi potensi sumber daya, ini dimensi ekonomi, ini dimensi sosial dengan atribut-atributnya, kemudian ini dimensi hukum dan kelembagaan. Ya. Kita ke kalau untuk dimensi ekologi kemarin, karena itu merupakan data fisik lapang, datanya harus dilakukan pengukuran dengan alat tertentu. Sedangkan untuk dimensi lain ini kita menggunakan kuesioner ke responden. Di sini ada 50 responden, tepatnya 51 responden. Ini datanya sudah kami rekap. Jadi untuk yang dimensi potensi sumber daya ada 5 atribut. Yang pertama adalah penangkapan ikan dibandingkan 25 tahun yang lalu. Ini datanya. Ya. Kemudian yang kedua, apakah ada potensi wisata di pelabuhan? Ini datanya. Kemudian apakah ada pembuangan limbah? Kemudian yang keempat, apakah banyak pohon atau yang ditanam? Kemudian yang kelima, apakah di sepanjang pantai terdapat pemukiman? Ini datanya. Datanya sudah. Kemudian pada bagian bawah kita hitung median, karena data median ini yang kita pakai. Ini mediannya ada masing-masing. Nah, kita coba hitung rep ke dimensi potensi sumber daya, dan di sini ada 5 atribut. Ini data dari dimensi sumber daya, potensi sumber daya setelah dimasukkan ke template dari redfish. Ada atribut pertama, 2, 3, 4, 5. Dan ini nilainya dari data lapang tadi, mediannya. Kemudian ini seperti yang lalu, ya, bahwa ini nilai tertinggi, ini terendah. Ini tinggi terendah untuk bednya, up-nya seperti itu juga, cuman ada yang pada saat di tengah ini diputar, dibalik. Kemudian ini settingan untuk nilainya seperti ini. Jadi kalau ada 5 dimensi di sini, ancorsnya ada 6. Oke, setelah data siap, kita lakukan analisis, ya. Data siap sesuai dengan susunannya pada redfish. Kita ke atribut, karena kemarin kita sedikit ulang bahwa kalau redfish ini tidak ada atau tidak bisa jalan, kita ke klik kanan ke customize ini, ya, kita ke add-ins, kita ke go, ya, kemudian kita browse ke redfish-nya, analisis redfish-nya di sini, nah ini, ya. Oke, tahapannya kita buka analisis redfish-nya ini. Setelah keluar kita rubah bahwa ini adalah karena jumlah data di sini 1, ini berarti 1. Ya, kemudian ini posisinya pada kedua, baris kedua. Ini pada kolom A nilainya. Kemudian ini referensinya ini 4, good-nya ini 5, ya. Kemudian ini bed-nya sesuai di sini, ini bed-nya ini 6, up-nya ini 7, karena down-nya di sini 8, ini down-nya 8. Kemudian ancor, jumlah ancor di sini adalah 6, jadi ini dirubah 6. Kemudian ancor pertama pada kolom ke 9, ini 9. Nah, kemudian di sini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, jumlah atributnya 5, dimulai pada yang ke D. Setelah settingan ini benar, baru kita run. Nah, ini hasilnya. Hasilnya ini untuk dimensi potensi sumber daya, kita bisa lihat nilainya, klik kanan, data label, kita lihat labelnya yang X, ya, X. Bahwa di sini adalah untuk potensi sumber daya adalah 31. Kita lihat kategori indeks keberlanjutan, 31 itu masuk pada kategori kurang berkelanjutan. Jadi potensi sumber daya ini pada masuk kategori kurang berkelanjutan.
Kemudian analisis selanjutnya untuk run reframe ini kita lihat. Nah, ini bahwa di sini untuk kita bisa munculkan nilainya, klik kanan ya, add data label. Nah, di sini nilai yang terendah ini apakah banyak pohon atau tanaman. Jadi data ini nanti yang terendah ini yang kita rekomendasikan untuk ditingkatkan. Salah satunya ini perlu penanaman pohon. Kemudian apakah ada pembuangan limbah, berarti ini limbah ini diadakan MCK atau tempat pembuangan sampah atau pengolahan limbah. Nah, kemudian di sini apakah ada potensi wisata, jadi ini ada potensi view, ini potensi bisa ditingkatkan. Kemudian selanjutnya untuk run Monte Carlo ini hasilnya. Itu tadi untuk dimensi potensi sumber daya, sedangkan untuk dimensi ekonomi ini datanya ya, dimensi ekonomi ini ada 6 sesuai dengan atribut yang saya sebutkan di awal. Nah, ini data rekapannya, kemudian ini medianya. Kita coba rep dimensi ekonomi. Ini untuk data template dari dimensi ekonomi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 atribut. Kita sesuaikan template-nya, ini pakai yang 6. Jadi di sini ancorsnya ada 9 kalau 6 ya. Nah, seperti dimensi yang lain, kalau ini sudah siap kita bisa lakukan rep analisisnya. Nah, kita ke add-ins, kita read di sini. Nah, kemudian datanya kita masukkan di sini, bahwa ini karena datanya data tunggal, kita 1, kemudian ini 2, kedua kolom ke A ya, ini ke A, kemudian referensinya ini pada 4, kemudian good-nya ini 5, kemudian bad-nya ini 6, ini 7, ini 8, kemudian jumlah ancorsnya di sini menyesuaikan ada 9. Nah, kemudian yang pertama nilai ancorsnya pada 9 juga, ini 9. Kemudian ini nomor atributnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Ada 6 dimulai pada yang ke D. Kalau sudah siap kita lakukan run. Nah, ini hasilnya. Kita lihat nilainya ini pada berapa? Labels. Nah, pada posisi 35. Berarti kalau 35 kita lihat di sini 35 ini masuk pada kurang berkelanjutan untuk dimensi ekonomi. Kemudian selanjutnya ini run reference-nya, ini kita bisa lihat yang terendah ini pada penyerapan tenaga kerja, pendapatan masyarakat, mata pencarian. Jadi salah satu output rekomendasinya bisa fokus ke situ. Kemudian ini run Monte Carlo-nya. Kita lanjutkan untuk dimensi sosial. Dimensi sosial ini ada 5 atribut ya. Ini datanya, kemudian ini medianya. Kita masukkan ke template. Untuk dimensi sosial, setelah datanya dimasukkan kepada template dari Redfish, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 atribut ya. Jadi susunannya seperti ini. Nah, ini data dari questionnaire tadi, medianya ya. Kemudian ini nilai tertinggi, ini terendah, begitu juga seterusnya, seperti sebelumnya. Kemudian untuk jumlah ancors ini menyesuaikan. Nah, setelah siap kita bisa langsung analisis ke Redfish ya. Ini karena datanya cuma ada 1, berarti ini 1, kemudian ini pada baris kedua ini A ya, kemudian referensi ini 4, kemudian good ini 5 ya, bad ini 6, ini bad 6, kemudian up ini 7, ini ya 7, kemudian ini 8. Kemudian ancor, jumlah ancornya di sini adalah 6, ganti 6. Kemudian yang nilai pertama pada baris ke 9. Nah, kemudian di sini jumlah atributnya 1, 2, 3, 5 ya. 5 pada D, kita bisa run. Nah, ini datanya, kita bisa lihat datanya di sini
labelnya bisa kita keluarkan yang X-nya ya X. Nah, ini pada kondisi 67. Untuk nilai 67 ini masuk pada kategori sini cukup berkelanjutan. Kemudian selanjutnya bisa dianalisis run reframing-nya di sini. Ini datanya ya. Di sini kita bisa lihat ya, untuk yang terendah ini apakah masyarakat paham jika membuang sampah. Nah, ini ke pantai bisa mencemari laut. Nah, ini nilainya rendah, berarti nanti rekomendasinya bisa untuk yang menaikkan yang rendah-rendah. Nah, kemudian untuk run Monte Carlo-nya, ini run Monte Carlo-nya. Nah, ini nilainya. Untuk dimensi yang terakhir ya, yang kelima, ini adalah dimensi hukum dan kelembagaan. Ini atribut yang dibangun ya, ada 8 atribut. Nah, kemudian ini data hasil kuesionernya, kemudian ini nilai mediannya. Nah, data ini kita masukkan ke template Redfish. Ini datanya setelah dimasukkan pada template-nya, jadi di sini ada 8 ya, ada 8 atribut. Ini nilainya, nilai dari median dari data lapang tersebut. Nah, ini seperti yang lalu bahwa ini nilai tertinggi, ini terrendah, bahwa settingan ini adalah sudah template dari Redfish, kita tidak bisa merubahnya. Jadi ini disesuaikan dengan banyaknya atribut. Nah, di sini anchorsnya ada 12. Setelah siap seperti ini ya, kita bisa ke add-ins, kita ke Redfish. Nah, ini datanya kita setting di sini, kita sesuaikan bahwa di sini ada, ini adalah satu karena datanya ada satu data ya, data median saja. Ini 2A, kemudian ini yang keempat ya, reference pada baris keempat, good ini pada baris kelima, kemudian bad ini pada baris ke-6 ya, kemudian up ini ke-7 ya, down ini baris ke-8 ya, kemudian jumlah anchorsnya ada 12. Ini yang pertama anchors nilai pada baris ke-9, ini 9, kemudian ini jumlahnya, jumlah atribut ada 8, ini 8. Nah, setelah settingan ini sesuai dengan data, kita bisa run. Nah, hasilnya ini, nah, kita lihat nilai untuk data ini, kita lihat di sini bahwa nilainya hanya 10%. Kalau kita keluarkan di labelnya yang X-nya ya, ini hanya 10 untuk kelembagaan. Jadi kalau kita lihat di kriteria ini 10% ini tidak berkelanjutan, sangat rendah ya. Kemudian kita bisa analisis lanjut, kita lihat parameter apa yang sangat rendah, run reframing ya. Kita lihat bahwa ini terutama karena ini nilai semua dari data atribut untuk kelembagaan ini rendah, terutama yang ini. Apakah ada penyuluhan dari pemerintah? Ini tidak ada. Jadi nilai semua ini bisa direkomendasikan untuk ditingkatkan. Dan kita lihat nilainya di labelnya, ini nilainya sangat rendah, 0,00, hanya 21 itu saja. Kemudian kita bisa analis run Monte Carlo. Ini hasil run Monte Carlo-nya, saya perkecil. Itu untuk analisis Redfish untuk parameter kelima parameter. Kita selanjutnya untuk buat diagram layang-layang.